lihat dari arah circle-nya juga ini berporos lagi ke arah bagian Painan. Ya, betul. Sering banget circle-nya tuh merempat masuk ke arah bagian Painan dan dari Aura juga masih stay di area yang sama. Mungkin menunggu kedatangan dari tim Scarlet yang berusaha untuk melakukan penyeberangan. Tapi kali ini dari DG juga mereka akan semakin lebih nyaman lagi. Mereka punya compound dan split yang dilakukan. Mereka menjaga satu compound itu satu orang di isinya. Ya betul, mereka benar-benar menjaga mungkin setupnya seperti yang dibilang sama Jelly kali ya. 4 susu, 4 sudut, 4 sisi. Itu yang dilakukan oleh beberapa tim apalagi ketika mereka punya daerah teritorial yang begitu besar. Mau nggak mau mereka harus menjaga daerah mereka supaya bisa menzoning out tim-tim lain supaya nggak datang ke arah mereka. Seperti yang dilakukan oleh Onyx menzoning out rotasi dari arah Genesis Dogma. Daybot tumbang, langsung dimangsa, knock and valid, no debat. Yes, betul, dan bahkan akan coba dicari lagi pun dibeli dan itu dia hit marknya maksud dari arah seorang Joe Branky tapi masih belum bisa men-take down player tambahan lagi karena tim Genesis Dogma dan Genesis Dogma harus bisa mencari jalur evacuate yang lebih aman lagi tapi saat kulik dari arah angle seorang Yohai yang benar free banget visionnya ke arah tim Genesis Dogma. Ini dia Birthday Boy yang berhasil mendapatkan pecahan poin pertama untuk Red Alliance. Yuhai membuka kebuntuan untuk Bigetron tapi di bagian lain satu pemain dari Bigetron tumbang dan Liquid butuh untuk diselamatkan. Langsung bergerak untuk menyelamatkan Liquid dan itu dia GD. Terlihat posisi mereka benar-benar tersandwich oleh beberapa tim apalagi kali ini mereka hanya menyisakan 2 player aktif saja. Daybot sudah tertangkap, ada satu pemain lagi tadi juga sudah mulai tertangkap dan Hands berpindah sedikit menuju ke arah DU yang sedang melakukan rotasi. Kalau dilihat dari arah minimapnya, nggak ada tim di sekitar mereka. Terlihat kosong. Tapi kalau dilihat dari in-game-nya, itu ada GD di depan mereka. Betul, dimana GD yang tadi juga baru aja terculik 2 player mereka. Karena pun kalau misalkan dari segi rotasi, dari segi checkpoint, itu mereka mengambil ke arah bagian luar Quarry yang kita udah mention di awal juga. Quarry ini menjadi favorit tim-tim lain untuk mereka bisa transit sebentar, mereka checkpoint di sana. Dan ini yang membuat GD mungkin kesulitan karena banyak banget tim-tim yang terlebih dahulu mengamankan compound yang dituju oleh Genesis Dogma awalnya. Betul, itu yang harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan banget tentunya dengan posisi mereka saat ini. Bigetron masih mampu untuk menyelamatkan Liquid, mereka masih bisa bangkit dengan keempat pemain mereka dan Zuxi sudah mulai melihat beberapa pergerakan Zone Esports. 2 player mereka terspot dengan sangat jelas. Lihat split dari Bigetron 3-1. 3 orang kontrol high ground, 1 orang kontrol di bagian compound dan ini masih belum terlalu jauh dari bootcamp. Betul-betul dan kita bisa lihat ini berarti dari Bigetron Zuxi berusaha untuk mendapatkan knockdown tadi ke arah tim dalam banget dan itu dia lihat hit damage-nya begitu mendalam dirasakan oleh satu player dari arah zone walaupun belum mampu bisa menumbangkan target yang diinginkan oleh seorang Zuxi. Betul, itu nyaris ya, nyaris. Tapi hal-hal yang nyaris itu yang tidak boleh loh. Kita di sini mencari kepastian, bukan mencari digantung-gantungin. Mencari digantung-gantungin. Ngomong apa gue barusan ya. Nyari suku katanya nggak ketemu soalnya guys. Alright, dan Zuxi kali ini berpindah ke arah bagian rumah yang lainnya lagi. Ngespot ke, kalau tadi ngelihat pergerakan dari zone, kali ini Zuxi sudah mulai ngelihat beberapa spot. Di mana ada DU dan juga ada Onyx dari arah kekerannya Zuxi. Yes, betul. Dan ini udah banyak banget tim-tim yang berusaha untuk masuk lagi ke arah lebih center lagi. Tapi dari Zuxi juga masih berusaha untuk manteki ke arah tim DU dan Onyx. Kita juga bisa lagi melihat pergerakan mereka yang benar-benar luar biasa banget. Dan Onyx di center circle. Ini membuktikan banyak banget tim-tim yang mereka cepat beradaptasi. Betul. Padahal ini bukan areanya Onyx, bukan drop zone mereka, bukan zonanya mereka juga. Betul. Kalau dilihat sebenarnya nggak terlalu jauh gitu ketika Onyx bermain scrapping di sekitar Quarry terus mereka mendapatkan titik ini. Tapi lihat men. Yang gak gerak loh. Mereka dapat compound, mereka dapat circle dan kurang lebih ini adalah seperempat dari circle yang keempat. Betul-betul. Dan ini yang ditempatin sama Onyx, ini tuh checkpointnya tim Ion. Betul. Ini gak cuma Ion sih, ini kayaknya banyak banget tim yang suka checkpoint di sini kayak GD, seringkali mereka nge-scout ke bagian sana kalau kosong mereka ambil. Aura sudah mulai bergerak juga, mereka udah mulai menyeberang ke arah kepulauan Bravo karena tadi circle-nya lebih tertuju ke arah Bravo-nya. Terus kalau kita lihat dari Geek Fam, mereka masih menyisiri dari arah Painan, ini bisa ketemu loh. Geek Fam sama Aura, mereka bisa ketemu, bahkan bisa ketemuan juga sama tim DU. Langsung ditembak, ada tembakan yang begitu menyakitkan dari seorang Katalis namun masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown yang bertukar seorang Steve Boy. Steve Boy masih bisa selamat tapi tidak dari kekeran seorang Toms. Katalis mungkin tidak mendapatkan pemain tersebut tapi Toms dari bagian lain mampu men-takedown bahkan langsung memulangkan satu pemain DU. Steve Boy dipulangkan ke lobby. Yes, betul, dan bahkan Selain juga tadi berusaha untuk dilayangkan oleh seorang Audrey tapi diurungkan niatnya karena mungkin mendengar backup yang datang dari arah tim Dewa United walaupun satu confirm berhasil bisa didapatkan oleh tim Geek dan kali ini maybe berusaha untuk mendapatkan lagi vision ke arah bagian luar, ke arah bagian high ground karena high ground dari Painan. Ini yang seringkali menyulitkan tim-tim yang mereka turun di arah bagian Painan. Yes, ini telat rotasi ya. Telat rotasi dari Geek Fam buat mereka
mereka naik ke bukit atau naik ke arah utara high ground dari arah Pioneer, ini susah banget. Kanan bisa ada yang ngontrol, kayak tadi kanannya harus ada Aura, terus kiri mereka ada DU. Ini serba sulit loh buat Geek Fam-nya bergerak. Mau nggak mau mereka harus dapetin satu takedown dan gerak dengan sangat cepat. Entah dengan vehicle atau mereka bakal sedikit menutup angle dengan menggunakan smoke. Tapi kita lupakan terlebih dahulu perjuangan Geek Fam keluar karena kita tiba-tiba melihat ada 3-way showdown antara Aura, Skylash dan juga Bigetron. Yes, dan kita bisa lihat juga animasi utility yang begitu dilontarkan dari arah tim Skylash Gaming, dan dari Smith juga berusaha untuk melontarkan smoke lagi untuk bisa membutakan vision dari arah bagian high ground, dan dari Aura juga sudah melebarkan sayapnya, tapi hati-hati laporan granat dari seorang Zai. Berusaha untuk mendapatkan Jaden, bahkan 3 granat. Berusaha untuk mendapatkan posisi dari seorang Jaden, tapi malah granat dari Hans For You yang mendapatkan knockdown terlebih dahulu ke arah tim Skylash Gaming. Karma is real. 3 granat yang dilemparkan dari arah Skylash ke arah Aura, marah gak ada yang connect. Tapi 1 granat dari Aura tadi mampu untuk mendapatkan takedown karena pemain dari Skylash. Namun fight masih terus-terusan terjadi, tapi dengan adanya 1 knockdown yang diamankan oleh Aura ke arah Skylash, ini ngebuat Skylash sedikit menurunkan tempo mereka untuk nge-push ke arah bukitnya Aura. Betul-betul, dan ini kita bisa lihat juga dari arah bagian minimap banyak banget tim-tim yang mengamati di arah bagian bibir circle-nya, dan sementara itu dari arah Hans For yang tadi dengan granatnya, 1 granat berhasil bisa men-takedown seorang Zai, tapi bahkan Voin menjadi third party berusaha untuk join the fight, dan kali ini Zai pun ter-knockdown kembali dan bahkan langsung coba di-confirm menjadi sebuah poin eliminasi yang kelima untuk Voin. Men, terlalu banyak pelakor di Sunhawk untuk game yang pertama. Voin datang menjadi third party, menjadi pelakor. Skylash kehilangan 1 anggota mereka, tapi Starboy atau Raka sudah melihat ke bagian lower ground yang melihat dengan sangat jelas beberapa pergerakan di bagian lower ground, tapi kali ini Skylash bakal fokus seperti karena seorang Hans For You. Ada Pinky sudah memberikan tembakan, tapi high ground dan juga obstacle lebih dimenangkan oleh seorang Hans For You. Lagi dan lagi Skylash harus kehilangan 1 anggota mereka. 2 orang tersisa harus menghadapi 2 arah yang berbeda. Sandwich position, 1 di takedown dan last man standing. Ini bakal menjadi huru hara karena terjebak di bagian blue zone, terjebak oleh 3 pemain Aura. Akan Aura fokus menuju ke arah 2 tim yang berbeda, Windy. Wow, split vision dilakukan oleh tim Aura dan berhasil mereka kontrol dengan sangat baik, dan bahkan dari Hans For You tidak henti sampai saja berusaha untuk mencari lagi pundi poin elevation lagi dari arah tim Aura, dan kali ini Alpha pun akan dijepit oleh 3 fans sekaligus dari arah tim Aura, akan coba dikejar kembali, dan itu dia split position dilakukan. Karena bahkan lihat dari arah Aura ter-take down dari arah angle seorang Tensky dari tim Voin. Betul, kirain tadi DU ikutan fight, tapi ternyata DU ada di bagian yang lain. Kali ini Alpha yang masih berjuang untuk menghadapi pemain dari Aura. Last man standing dari Aura ada Steve Boy yang tersisa di bagian kiri tadi, yang masih bisa bertahan kayaknya dari bukan Steve Boy tapi Starboy. Si Raka yang masih bertahan untuk menyelamatkan seorang Jaden, tapi Blue Zone juga sudah mulai bergerak, dan di bagian lain dari GPX yang sedang tertatih-tatih karena hanya menyisakan seorang Matoy. Mereka dipress oleh EVOS. BNW di bagian lain mereka dipulangkan ke bagian lobby. 10 tim tersisa dan EVOS juga butuh effort untuk bergerak masuk ke dalam zona. Ya, yes, betul, karena dari arah EVOS ini juga udah mulai bonyok, hanya menyisakan Radfast seorang diri yang harus bisa berjuang. Dan kalau misalkan kita di arah bagian depan juga udah dihadang perjalanan dari EVOS oleh tim Zone, dan kali ini nampaknya Voin ditangkap juga posisinya oleh seorang Luxy yang kembali menambah lagi pundi-pundi poin elimination untuk tim Bigetron Red Alien. Gila men, Bigetron masih bertahan loh. Dengan 10 tim yang tersisa, Bigetron masih ada 4 pemain mereka, bahkan mereka sudah mendapatkan 4 elimination. Mineral berhasil mereka amankan juga, bahkan Luxy juga mendapatkan target yang lain lagi. Ngelihat keberadaan posisi dari pemain Voin, kembali lagi bertambah pundi-pundi elimination untuk Red Aliens, dan Flaky juga terspot. Bigetron sudah mendapatkan 5 elimination di menit ke-22. Ya, dan lihat circle-nya Kapasa ini pure mengarah ke arah bagian Bigetron Red Aliens predict zone. Mereka kali ini tepat kembali, dan dari arah zone juga semakin terhimpit karena mereka juga harus berpacu dengan circle, apalagi obstacle yang dimiliki oleh Linux juga sudah tidak banyak lagi, dan dari arah Yuhai akan coba mengkontrol ke arah bagian high ground berusaha untuk membuka lagi vision lebih luas lagi, tapi Onyx menyadari betul posisi dari arah tim DG yang akan coba di cover lagi, akan coba dilihat lagi, akan coba didapatkan lagi knockdown demi knockdownnya lagi ke arah tim DG. Ini udah chaos banget. Onyx udah mulai kedatangan tamu. Mereka kedatangan 2 tamu, ada DG, terus ada Victim 365 juga di sekitar mereka. Tapi kayaknya dari Hands Republic mereka nggak ingin langsung maju ke depan sana karena mereka sadar bagian kiri mereka masih belum terlalu bersih. Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Kali ini Jobrenki akan menghadapi 2 pemain dari DG. 1 kehilangan momentum untuk didapatkan, tapi 1 orang tertangkap di bagian depan. Hanya ada last man dari DG yang masih terjebak di bagian Blue Zone, dan itu di bagian belakang sebuah batu. Tidak mudah untuk di-spot, dan sepertinya Emiliano akan lebih memilih mati oleh Blue Zone. Yes, betul, dan Hans pun tertangkap dari rank. Dan ditambah lagi pundi-pundi poin elimination untuk tim Bigetron Red Alliance kembali on fire kembali, dan dari arah V365 CL pun juga masih stay di arah bagian pohon, tapi mereka juga harus bergerak lagi untuk bisa
masuk, tapi untuk bisa masuk ada Onyx yang bisa menjegal juga posisi dari arah tim V365. Yes, ini Onyx benar-benar menjadi tim kunci untuk menghalangi beberapa tim, termasuk Bigetron sebenarnya bisa digangguin juga oleh tim Onyx, tapi kayaknya Onyx lebih memilih untuk melihat dan memfokuskan diri mereka ke arah victim 365 karena Onyx udah tinggal berdua. Beda ceritanya kalau misalkan Onyx masih berempat, mungkin mereka masih bisa komit untuk nge-split fokus ke arah dua angle yang berbeda. Tapi dengan kondisi kayak gini harusnya mereka bakal fokus ke arah satu tim aja, dan victim benar-benar bisa untuk mengontrol angle mereka dengan sangat bagus, dan Onyx akan memfokuskan pandangan mereka ke arah Bigetron. Yes, betul. Karena circle juga memaksa Onyx untuk keluar dari zona nyaman mereka. Dan kali ini bahkan granat Onyx dari arah seorang Kenot yang berhasil bisa mendapatkan knockdownnya tadi ke arah seorang Crush. Betul sekali, granat yang begitu mematikan, tapi Bigetron juga sedang memainkan utility mereka. Lempar molotov ke sebelah kanan, granat ke arah depan, dan Kenot dengan granatnya 3 detik, 4 detik, 5 detik, bakal dilempar ke bagian depan, akan langsung meletup. Duar bebek, tapi masih belum bisa mendapatkan pundi elimination untuk tambahan ke arah DU Uni. Spot dan diamankan oleh seorang Luxi. 7 elimination dikumpulkan oleh Bigetron. Sementara ini tinggal 5 tim yang tersisa, dan Bigetron sudah nge-split ke berbagai sisi. Bahkan True Despoke juga berhasil mendapatkan satu. Kenot sudah mulai terspot. Ada tembakan dari seorang Luxi ingin mendapatkan korban berikutnya, dan itu dia Luxi mendapatkan tambahan elimination lagi untuk Bigetron. Benar-benar banyak jumlah elimination Bigetron di game yang pertama kali ini. Yes, betul, dan bahkan Bigetron masih komplit dengan 4 player yang mereka miliki dan akan coba mendapatkan lagi knockdown demi knockdown, dan hanya menyisakan 2 tim yang masing-masing sama-sama menyisakan last member player doang, Kak Pasta. Betul, Chill terspot lagi-lagi oleh seorang Luxi, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Bigetron Red Aliens di game yang pertama, dan Void dengan healingnya membawa mereka ada di peringkat kedua dengan total ada 8 elimination. Sementara Bigetron, berapa banyak jumlah elimination dia bawa? 10 elimination untuk Bigetron Red Aliens. Wow, 10 poin elimination untuk tim Bigetron setelah sebelumnya di hari pertama kemarin di Sunhawk juga Bigetron itu mereka hampir mendapatkan WWCD dengan posisi yang kedua dengan total 7 poin elimination, tapi mereka kembali lagi bangkit bisa membalaskan kekalahan mereka di hari pertama, di game yang pertama dengan mendapatkan WWCD di Sunhawk yang akhirnya milik mereka kembali. Betul, ini perjuangan ya, setelah kemarin mereka gagal mendapatkan WWCD, mendapatkan match kedua, tapi kali ini mereka membuktikan bahwa mereka juga masih punya power di Sunhawk. Betul, dan ini benar-benar luar biasa banget, dan split yang dilakukan Bigetron itu mereka benar-benar percaya banget. Mereka percaya diri banget, dan mereka juga percaya satu sama lain dengan split 2-2. Ada yang jaga di circle, ada yang nge-zoning out di arah bagian luar circle-nya bahkan. Itu gue suka banget sebenarnya permainan yang dilakukan sama Bigetron. Tadi sebenarnya spotlightnya nggak terlalu banyak karena Bigetron. Banyaknya itu mungkin dari mode drone-nya aja, ketika kita ngelihat Bigetron keluar dari bagian bootcamp, terus mereka mengontrol ngelihat ke arah aura. Ada beberapa gangguan tentunya tadi yang diberikan oleh Bigetron ke arah aura, cuma fight mereka nggak terlalu komit. Fight itu malah terjadi di bagian center circle-nya loh. Kayak yang kita lihat sekarang di bagian highlights antara BNW dan juga RRQ. Terus tadi fight yang begitu menyeramkan juga di mana Alter Ego akhirnya dipulangkan ke arah lobby. Poin ya, mereka hashtag 2, tapi bawa elimination-nya juga lumayan loh. 8 elimination. Berarti berapa mereka? 12 ya, 12 sampai 8, 20 poin mereka bawa. Betul, 20 poin untuk di game yang pertama, dan berarti masih ada sisa 3 game lagi untuk poin untuk di hari ini. Dan ini benar-benar luar biasa banget, walaupun di awalnya memang terdengar ataupun terkesan pasif dan itu klasik Sunhawk, tapi dari arah mid sampai dengan ke late game itu intensitas fight itu semakin meningkat terus-menerus. Betul. Sebenarnya tadi yang bikin pecah tuh ketika kita ngelihat BNW sama RRQ. Pokoknya setelah Alter Ego tadi, setelah Alter Ego di HBD sama Void, terus ada Geekfam di sekitar sana, terus kita ngelihat fight-nya antara BNW sama RRQ, habis itu fight nggak ada habisnya, Windy. Entah big fight atau hanya sebatas pick off segala macam, itu langsung intens terjadi. Betul, dan